Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Abela, NPM 5021118, mewakili dua rekan saya, Fedila Rosa Trianti, NPM 5021233, Aji Ramadan 5021218, yang akan mempresentasikan hukum-hukum perkembangan, mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Kons. Baiklah, mari bersama-sama kita simak pemaparan materi pertama yang akan disampaikan dari kelompok 3. Pengertian hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi dan umum oleh setiap anak. Tetapi perubahan setiap anak berbeda-beda karena faktor lingkungannya, faktor ekonomi, dan faktor sosiologisnya. Menurut pandangan Muhyiddin Syah 1997, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan umum mengenai sebab dan akibat terjadinya peristiwa perkembangan dalam diri manusia. Retno Indayati mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak didik yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Selanjutnya, hukum masa peka adalah suatu masa di mana seorang anak mempunyai kesiapan dalam perkembangannya dari fungsi fisik dan kejiwaan anak. Perkembangan fungsi fisik dan kejiwaan pada anak tidak serempak. Misalnya, pada saat anak mengalami masa peka untuk berbicara, itu terjadi pada akhir tahun pertama pada anak. Istilah masa peka pertama kali ditampilkan oleh seorang ahli biologi dari Belanda bernama Profesor Dr. Hugo de Vries 1848 sampai 1935, dan kemudian Maria Montessori mendirikan dan mengembangkan sistem pendidikan dalam sebuah taman kanak-kanak yang dipimpinnya yang bernama Casa dei Bambini di Italia pada tahun 1870 sampai dengan 1952. 2. Hukum rekapitulasi adalah pengulangan ringkas perkembangan jiwa anak dari sejarah kehidupan manusia pada zaman nenek moyang bangsa dahulu. Hukum ini merupakan kelanjutan dari teori rekapitulasi. Ada 4 tingkatan masa dalam hukum rekapitulasi: A. Masa berburu, B. Masa menggembala, C. Masa bercocok tanam, D. Masa berdagang. 3. Hukum masa menentang adalah masa di mana adanya guncangan yang terjadi pada anak. Maksudnya yaitu perkembangan individu pada anak tidak selalu berjalan dengan tenang, lurus, dan teratur. Tetapi pasti ada masa keras kepala dan melakukan hal yang kurang pantas menurut orang tua. Masa ini biasanya dialami oleh anak yang berusia 3-5 tahun pada periode pertama dan berusia 14-17 tahun pada periode yang kedua. Pada periode itu, anak mengalami perubahan yang mencolok dalam dirinya dari fisik ataupun psikis sehingga membawa perubahan secara radikal. 4. Hukum masa penjelajahan dan penemuan. Menurut M.J. Langeveld menerangkan bahwa perkembangan itu sebagai suatu proses penjelajahan dan penemuan. Saat anak lahir ke dunia, dia tidak mengenal apapun, maka dari itu untuk mengembangkan dirinya dengan cara mempelajari sesuatu yang ada di sekitarnya, maka dari itu dia melakukan penjelajahan. Dalam penjelajahan itu, anak menemukan berbagai macam nilai-nilai kemanusiaan yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Implikasi hukum-hukum perkembangan terhadap pendidikan. 1. Program dan strategi belajar mengajar seyogianya dikembangkan dan diorganisasikan agar merangsang, mempercepat, dan menghindari akses memperlambat laju perkembangan anak didik. 2. Program kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang. 3. Program dan strategi belajar mengajar sampai batas waktu seyogianya diorganisasikan agar memungkinkan belajar secara individual di samping secara kelompok, misalnya dengan sistem pelajaran modul atau SPM.